Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapin ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang, terus bisa memberikan Anda semangat, motivasi, apalagi di tengah PPKM saat ini ya. Jadi banyak yang dirumahkan, kegiatan kita dibatasi, yang kita ukurannya mencari inspirasi dengan segelas kopi duduk santai sekarang tidak bisa ya. Jadi kita mengikuti aturan-aturan dari pemerintah ya. Jadi teman-teman semuanya juga selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan semuanya. Pokoknya ikutin ya. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu di negara kita dan kita bisa pulih kembali. Oke, jadi video kali ini masih sama ya. Jadi kalau dibilangin kategorinya, boleh dibilang ini part 3 gitu loh. Jadi hampir 3 hari ini dengan video yang sama. Tapi hari ini saya mau bikin video agak double ini. Double-nya itu kemungkinan saya bisa upload 2-3 kali di hari ini. Ya, tapi ini dulu. Karena di sini saya perhatikan itu banyak teman-teman semuanya yang mengeluh akan WFH tanpa gaji, yang mengeluh dirumahkan tanpa ada tunjangan, tanpa ada pemasukan. Ya, jadi judulnya hari ini, Pak Presiden, masyarakat juga mengerti kalau sedang PPKM. Tapi masalah hutang dan tagihan ini bagaimana? Ya, semuanya yang saat ini ya terjebak baik di pinjaman online, bank, leasing ya. Sementara daerah ataupun sektor Anda terdampak dari PPKM darurat level 4 yang sempat diperpanjang oleh Bapak Presiden kita ya sampai tanggal 2 Agustus. Ya 2 Agustus atau September ya, saya nggak tahu, tapi kalau yang saya dengar dari Bapak Presidennya 2 Agustus, tapi kalau isunya sampai September gitu ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu dan angka yang terpapar virus ini mudah-mudahan cepat turun dan banyak yang sembuh, pokoknya banyak yang sehat dan semoga saja negara kita ini bisa pulih kembali. Jadi teman-teman semuanya yang saat ini terjebak ya ataupun tidak mampu lagi membayar tagihannya, tidak bisa lagi membayar tagihannya akibat ya WFH ataupun PPKM saat ini, sehingga Anda tidak bisa beraktivitas. Saya berharap untuk kebutuhan sehari-hari tolong disediakan ya. Karena ada kemarin satu curhatan, bahkan saking ketakutan dia, uang buat dia makan dengan anak-anaknya, uang buat dia makan dengan keluarganya dia bayarkan buat hutang ya. Akhirnya apa? Dengan hal seperti itu tidak menutupi kemungkinan Anda akan masuk lagi ke dunia hutang itu ya. Duit sudah tidak ada stok Anda untuk beberapa hari ke depan, tidak ada stok Anda. Otomatis apa? Anda akan berlomba mencari dana instan, dana yang cepat ya. Untuk apa? Untuk kebutuhan konsumtif ini, kebutuhan pokok gitu loh. Jadi saya ingetin sama teman-teman semuanya, kalau Anda yang selalu email saya, Bang ini banyak tagihan Bang, sementara saya saat ini lagi kekurangan uang dan saya mencoba menghemat di tengah situasi seperti ini supaya bisa memenuhi kebutuhan demi kebutuhan saya juga mendukung ya. Oke. Dan di sini juga kita juga belum menemukan ya kebijakan apa sih yang sedang direncanakan oleh pemerintah saat ini. Tapi kita berharapnya ya, kita berharapnya dari Bapak Presiden sendiri itu juga mengeluarkan kebijakan untuk orang-orang yang dikejar ataupun diburu oleh tagihan mereka. Karena ini juga sempat membingungkan. Di satu sisi masyarakat ini mengerti kalau saat ini sedang dilaksanakannya pembatas kegiatan masyarakat ya. Tapi di sisi lain masyarakat juga terbebani bahwa mereka ada tanggungan ya yang harus mereka selesaikan. Itu berupa hutang mereka baik di bank, di leasing, cicilan mobil, cicilan motor, pinjol, kartu kredit dan semuanya ya.
Dan sampai detik ini belum ada kejelasan dari otoritas jasa keuangan tentang orang-orang yang terdampak langsung dengan PPKM darurat level 4. Ya, jadi ini loh yang membuat bingung, yang membuat mereka itu selalu berpikir akhirnya apa? Mereka melanggar peraturan pemerintah. Akibat apa? Akibat tidak adanya sebuah kejelasan. Mereka mengerti kalau pemerintah sedang berusaha untuk memulihkan negara ini dari wabah-wabah yang begitu cepat ya untuk menularnya ya. Perpindahannya begitu cepat. Tapi di sisi lain, masyarakat tidak ada pilihan. Ya, mereka mempunyai tanggungan yang rasa mereka itu sudah tidak tahu lagi harus mengarah kemana. Di satu sisi mereka ngikuti atau pemerintah, di sisi lain mereka juga didesak dengan tagihan. Ya, dan banyak juga orang yang bercerita kepada saya, mereka di WFA dari sebuah perusahaan tanpa kompensasi, ya, tanpa ada uang yang diberikan, ataupun uang jasa mereka bekerja dari rumah ini segala macam masih banyak gitu loh. Jadi ini juga PR bagi pemerintah kita. Ya, di samping mereka mengikuti, tolong juga beri juga mereka penghargaan yang selama ini mereka sudah bekerja di perusahaan Anda, beri mereka berupa uang, walaupun saat ini mereka dirumahkan, beri juga mereka yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita sama-sama dari rumah, tapi mereka tidak mendapatkan kompensasi. Mereka tidak mendapatkan penghargaan yang seharusnya milik mereka. Mereka tidak mendapatkan uang itu. Ya, mungkin berupa gaji, tunjangan, harian mereka ini segala macam. Ini tidak mereka dapatkan di sebagian perusahaan. Ada yang bercerita kepada saya. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Presiden mempunyai solusi yang terbaik di tengah ini gitu loh. Supaya apa? Supaya masyarakat ini benar-benar bisa mau bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, tapi dengan kompensasi yang cukup, dengan segala kebutuhan mereka yang bisa terpenuhi, atau hutang mereka bisa ditunda dulu, baik itu bunganya, baik itu dendanya, bahkan tagihan mereka hari itu ditunda dulu. Ya. Dan kebijakan-kebijakan inilah yang sedang ditunggu oleh masyarakat sebenarnya. Bukan mereka tidak mau dengan aturan pemerintah, tidak. Mereka ngikuti. Tapi di sisi lain, nyawa mereka juga jadi taruhan. Mereka tidak bekerja, gimana mereka mau makan? Tagihan selalu masuk. Ya. Sementara pemerintah sibuk melakukan pembatas kegiatan masyarakat. Jadi ini dua hal yang bertolak belakang antara pemimpinnya dengan pengikutnya. Ya. Jadi ini mudah-mudahan baik dari Bapak Presiden sendiri itu bisa menekankan kepada otoritas jasa keuangan, terutama soal hutang piutang ini. Sampai detik ini praktek dari penagih hutang atau debt collector itu masih kayak mana ya? Yang akan menurunkan imun tubuh dari masyarakat lah kalau menurut saya. Jadi orang-orang yang ukurannya bisa tenang, bisa berolahraga, bisa mereka berpikiran yang jernih, akhirnya apa? Pikiran mereka kusut, mau olahraga pun takut nanti ini segala macam, pokoknya banyak hal gitu loh. Jadi mudah-mudahan pemerintah mempunyai solusi sendiri khususnya untuk masyarakat yang terdampak langsung ke PPKM darurat ini, terutama mereka yang masih diburu oleh penagih hutang baik dari bank, leasing, dan pinjam. Dan begitu juga dari sebuah perusahaan-perusahaan, mungkin di sebagian perusahaan yang saat ini anggota Anda yang sedang di WFA, anggota Anda yang sedang dirumahkan, tolong juga itu diberikan mereka hak-hak mereka, terutama mungkin harian, gaji bulanan, ya. Karena mereka juga bekerja dari rumah gitu loh. Kalau misalnya ada yang lebih baik, misalnya bantuan dari perusahaan mereka masing-masing, itu jauh lebih baik. Karena di tengah situasi seperti ini mungkin bahu-membahu, tolong-menolong itu jalan yang terbaik saat ini. Ya, mungkin saya mewakili ratusan ribu subscriber saya ya. Di sebagian kecil mungkin ada yang profesinya sebagai karyawan swasta ya, atau karyawan di sebuah perusahaan yang ini, pokoknya berbagai macam profesi lah. Mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik baik dari pemerintah ataupun dari tempat
perusahaan mereka bekerja. Dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti saya juga akan mengupdate video lagi ya, dan akan ada 1 atau 2 video lagi, mudah-mudahan saya sempat ya. Saya akan upload lagi karena menyangkut masalah tingkat hutang di Indonesia terus meningkat di tengah PPKM. Ya, nanti saya akan bahas juga apakah ini sesuatu yang baik atau ini sesuatu yang buruk. Yang penting silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi